Selamat malam. Seperti janji gue mau bikin videonya Persib lawan Sleman. Tadi baru nonton di streaming. Walaupun gue nggak siaran, tapi kalau gue nonton pasti gue bikin. Dan Persib bukan satu-satunya video. Besok, kemungkinan besar besok, gue akan bahas Persija juga. Tadi sempat nonton bentar, tapi gue harus nonton full match. Baru gue bisa. Ini contohnya. Ini line up Persija. Sudah gue buat, nanti gue tonton. Ini juga line up Persib. Gue belajar. Oke. Bahas Persib dulu. Persib lawan Sleman. Gue sudah tiga match yang gue tonton dari Persib. Bermain di kandang dan away lawan Arema. Harus dikatakan bahwa mungkin lawannya Arema ya. Bermain di away satu match itu performanya sangat berbeda dengan bermain di kandang. Bermain di kandang bisa dibilang mereka sangat menguasai pertandingan. Kalau kita line up tidak ada yang berubah, cuman Febri menggantikan Freds Butuan, Omid, Kim Jeffrey, Vizcara, Adi semua sama, cuman kiper Teja Pakualam diganti oleh Imadi Wirawan. Oke. Itu aja perubahannya. Jadi tidak terlalu signifikan, karena mau Fred atau Febri yang main ya gayanya nggak jauh beda lah ya. Mereka kebobolan di menit ke berapa tadi? 5-6. Kebobolan dari awal, dan gue bilang itu gol yang terlalu cepat. Ini juga lu sering lihat di Liga Inggris, kalau tim tamu atau tim yang kurang lebih kekuatannya di bawah tim tamu jebol duluan, biasanya tim tamunya ngamuk dan ngegas, dan itu dilakukan oleh Persib di babak pertama. Gaya bermainnya tidak berubah, membangun serangan lewat kiri kanan. Hanya serangan dari Persib itu sangat banyak dari sisi kanan di babak pertama. Kita fokus ke babak pertama dulu. Dari sisi kanan, sisi Febri, dan membuat Arthur Irawan kewalahan. Dia bekerja keras, sangat kewalahan meladeni Febri, tapi nggak jelek kok mainnya Arthur. Dalam arti dia bisa melakukan defense yang cukup bagus, di mana Febri juga ya memang Febri skillful ya. Berapa kali pun juga sempat lewat, mendapatkan satu peluang. Nah, semenjak gol itu terjadi, praktis tidak ada perlawanan lagi dari Sleman. Di menit 30-an sempat mereka membangun serangan lewat Zahrahan, Batata, tapi ya karena end passingnya buruk sehingga tidak membuatkan next peluang. Mereka bermain dengan praktis di babak pertama itu beda banget dengan babak kedua. Kita bahas babak pertama dengan lebih ke 4-4-2. Guillermo Batata nggak kelihatan, Ikram nggak begitu kelihatan. Irfan Bahdim bekerja keras, Baka juga ya dikawal sangat ketat. Jadi praktis di babak pertama nggak kelihatan, dan mereka sering kewalahan. Padahal Sleman itu musim lalu di bawah Seto terkenal memang dengan ball possession-nya sangat bagus, dengan direct footballnya. Tapi Dejan juga membuktikan, nanti gue bahas juga, bahwa dia tuh pelatih yang kaya taktik juga. Tapi di babak pertama itu nggak kelihatan sama sekali. Pegang bola susah, membangun bola susah, sehingga selalu di-press on Persib. Persib bermain sangat variatif, walaupun serangan lebih dari sayap kanan. Lini tengah hidup, terutama Omid sama Kim ya, cukup bagus. Vizcara oke, lumayan bagus juga. Castellion, Jeffrey dibanding match pertama sudah mulai meningkat permainannya. Wander Luiz tetap konsisten, stabil, dan juga Kuipers, Ebonevo yang sering membantu serangan. Jadi babak pertama berjalan sangat bagus, dan gol itu sebenarnya tinggal tunggu waktu. Jeffrey mungkin tidak terlalu banyak
terlibat, tidak terlalu banyak sentuh bola, tapi pada saat dia memegang bola, dan itu dia sudah membuktikan 2 kali sebelumnya ya, dia itu sangat berbahaya. Dan dia itu ternyata kenceng ya dalam klik-klik. Kalau kita melihat gaya mainnya nggak terlalu mobile, sangat lambat, tapi kalau pada saat dia pegang bola, passingnya bagus, larinya kenceng, dan akurasi shootingnya itu sangat bagus, sehingga nggak heran babak gol pertama itu seperti, kalau nggak salah di match pertama dia juga cetak gol mirip-mirip kayak begitulah. Semenjak gol itu terjadi, ya praktis nggak bisa diberhentikan. Beruntung Persib PSS beruntung cuman cetak 2 gol. Tapi ada satu hal yang gue kasih kritikan untuk permainan Persib, yaitu crossingnya ya. Crossingnya itu terlalu lama di udara. Gol kedua si Bagus Nirwanto memang udah nggak bisa, udah memang kalah karena dia memang lebih pendek dan jangkauannya kalah lawan Wander Luiz, dan golnya keren banget. Nah, kipernya juga untuk gue sih terlalu kecil ya, Ega Rizky. Refleksnya mungkin bagus, tapi dengan bola-bola atas itu dia nggak ada peluang sama sekali. Padahal kalau seandainya kuat sama kuat, bola itu gampang diantisipasi karena terlalu jauh, dan itu bukan sekali aja, bukan hanya dari Supardi, dari Febri juga berapa kali. Bola itu terlalu ke atas, dan gue rasa itu bisa dilatih bahwa bola jangan terlalu ke atas sehingga lawan tidak mendapatkan waktu untuk mengantisipasi bola lagi. Ini akan membuat serangan lebih efektif. Ini salah satu kritikan yang gue berikan. Tapi dari sisi permainan sih bagus, bola-bola pendek banyak, kontrol bolanya bagus, passingnya juga lumayan bagus, sehingga PSS Sleman ya sangat kesulitan dengan Gufran Evans di belakang, didukung oleh wingbacknya. Mereka bekerja keras, tapi ya nggak bisa keluar aja tiap kali bola. Kalau nggak ngebuang bola, mereka mungkin 2 kali mereka bisa keluar dari tekanan dalam satu babak, but that's just not enough. Masuk ke babak kedua, inilah hebatnya Dejan. Dia tahu apa yang dilihat, dia ganti Gufran, Wahyu Sukarta jadi back, Jeffrey Kurniawan masuk di kanan, Ikram di kiri, Baka di tengah. Di mana Irfan diberikan free roll dengan Batata sebagai DM-nya, pivotnya, si siapa namanya, Zahran lebih dari sayap kanan. Jadi dengan pergantian ini, itu beda bumi dan langit. Di babak kedua, gue sedikit unggulkan PSS Sleman. Dari sisi peluang mereka lebih banyak. Persib nyaris nggak dapat peluang dari sisi bangun serangan ya. Peluang mereka itu dari counter attack. Sebentar, gue nyontek dulu. Wander Luiz di chip gagal. Menit 57 Bahdim counter gagal. Freds 82 shooting gagal. 69 peluang Sleman heading gagal. Free kick Batata 91 gagal. Ini salah satu peluang aja yang gue catat. Tapi inilah perbedaan. Lu bermain dengan gaya Persib tidak akan bisa berhasil kalau lu tidak bisa melakukan akurasi passing yang bagus. Di babak pertama berhasil, babak kedua hancur-hancuran untuk level Persib ya. Karena gue udah 3 kali nonton, jadi gue tahu levelnya Persib seperti apa. Gue rasa ini babak yang paling buruk yang mereka mainkan, lebih buruk daripada pada saat mereka melawan Arema. But that's okay, ini baru 3 match. Ini gue rasa mereka bersyukur dapat 3 poin berdasarkan babak pertama, dan mereka harus lebih, pemain Persib introspeksi diri bahwa pertandingan itu ada 2 babak 1 sampai 90 menit. Nggak bisa kita cuma main 1 babak. Oke. Dan Sleman, Batata main bagus, distribusi bolanya sangat akurat. Babak kedua banyak peluang dari masuknya Jeffrey Kurniawan ini sangat berpengaruh. Jadi ini perubahan taktik yang dilakukan Dejan ini keren banget, luar biasa. Belakang juga lebih solid. Akhirnya si Zahran diganti Chani Jiong, tapi nggak begitu berhasil. Ya cuman peluang-peluang aja. Irfan Bahdim yang bekerja sangat keras, jemput bola, tapi
bekerja keras, dia mendapatkan kalau nggak salah 2 kali finishingnya juga nggak bagus. Jadi peluang mereka dapatkan hanya, harus diakui bahwa defense-nya Persib ini kokoh. Ini satu sama lawan Arema di babak kedua juga mereka juga digempur. Nah tadi di babak kedua juga digempur, tapi belakang menunjukkan bahwa mereka memiliki defense yang kokoh. Ini sebuah modal. Kalau tengah depan nggak jalan, belakang harus bisa menahan, dan mereka membuktikan itu. Masuknya Dedi gantiin Kim Jeffrey cukup stabil, tapi tidak ada perubahan yang signifikan dalam arti dari sisi menyerang ya. Fred gantiin Febri juga. Fred tampilnya tidak sebagus sebelumnya. Cuman kalau lu sebagai pelatih ya sebenarnya seneng-seneng aja kalau lu punya defense yang kokoh, depan yang walaupun satu babak bisa cetak 2 gol, minimal produktif lah. Inilah yang membuat Persib kalau nggak salah satu-satunya tim yang tetap di atas. Oke, selamat, semoga tim ini match ini menjadi pelajaran buat Persib biar tampil lebih bagus lagi. Dan gue melihat kalau Sleman bermain seperti di babak kedua, seharusnya mereka akan, terutama main di kandang sendiri, akan meraih banyak poin. Karena babak kedua dengan bermain 4-3-3, free roll Bahdim, Ikram kiri, Jeffrey kanan, Baka di tengah, dengan 3 midfielder, Batata sebagai pivot, Sarahan dan dibantu sama Irfan, harusnya sih bisa meraih kemenangan. Kalau kita juga Evans juga sering bantu serangan, Irfan dan Bagus juga sering mendukung para penyerang ke depan. Jadi gue optimis bahwa Sleman akan bangkit dan meraih banyak poin. Thank you. Besok Persija.